pertama saya mohon maaf atas keterlambatan. Ya, sehari tadi saya ke rumah sakit dan ada yang konsul-konsul dan eroran apa ya, lemot ya HP saya, HP nggak tahu, saya pokoknya gaptek lah ya gitu. Buka WA-nya lemot. Ya alhamdulillah tapi ketemu. Baiklah, mungkin untuk mengurangi gangguan yang misalnya sinyal dan sebagainya, ini saya matikan video dulu ya. Untuk kuliah malam ini ada 2 topik ya. Kalau nggak salah ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Nah, ini saya cari dulu suratnya Mbak Ati nih. Apa betul kuliahnya cuma 2 kali? Atau ada berapa kali? Sebenarnya kan kuliahnya ini ada 4 kali ya. Musculus superior, musculus ekstremitas inferior, kepala leher, dan pengantar CSL. Sabtu 31 Mei. Sabtu tuh bukannya masih cuti ya? Udah masuk ya kalian ya? Ya, untuk jadwalnya sudah ada. Oh, Sabtu 31 Mei siang. Otot itu melekat pada tulang. Nah, kalian harus review lagi tentang tentang tulang atau osteologi pada ekstremitas superior. Ya kan, mulai dari scapula, clavicula, humerus, antebrachia, radius ulna, ya kemudian jari jemari ya, palang ya. Ini dibaca sendiri. Nah, nanti tulang adalah merupakan origo dan insersi dari otot-otot yang akan kita pelajari. Itu harus menggunakan bahasa Latin, tapi karena zaman sekarang kan informasi begitu ini ya, luas ya, begitu terbuka, sehingga kita menamakan otot-otot itu bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Latin, dan itu memang menjadi permasalahan di mungkin seluruh kedokteran ya, seluruh, mungkin nggak Indonesia aja ya. Kalau dulu memang harus murni bahasa Latin, jadi musculus extensor digiti uh, uh, berapa 4 gitu ya. Terus musculus trapezius, musculus apa gitu, harus begitu. Tapi sekarang enggak, ada deltoid muscle kayak gitu. Jadi kita memberi nama berdasarkan bentuk, shape ya, bentuknya. Jadi bentuknya itu pada deltoid itu seperti segitiga. Kemudian lokasi, misalnya tadi di tulang pektoral. Nah, nanti ototnya juga namanya musculus pectoralis gitu. Kemudian musculus sternocleidomastoid, karena dia menempel pada sternum dan mastoid. Kemudian berdasarkan orientasinya, jadi dia bentuknya rectus, seperti bertingkat-tingkat ya. Kemudian posisinya di sebelah lateral atau sebelah medial. Kemudian fungsinya, dia fungsinya mengangkat apa, supine apa,
pronasi gitu atau menjauh atau mendekat ya abduktor apa abduktor ya seperti itu ya. Itu masalah penamaan. Jadi ini sebenarnya harusnya semester 1 ya kita bahwa fleksi itu bagaimana, ekstensi itu bagaimana, abduksi, aduksi ini dibaca sendiri ini terminologi ya, istilah-istilah. Eversi, eversi, inversi ya itu dibaca lagi sendiri. Kemudian kita membagi otot juga berdasarkan tulang. Kan tulang ada apendikular, ada aksial ya, apendikular ya. Kemudian ada yang aksial tadi terdiri dari kepala dan leher ke bawah ya. Sedangkan apendikular itu ekstremitas ya. Jadi ekstremitas tadi ada superior dan inferior. Nah, untuk ekstremitas superior tadi kan mulainya dari uh, pectoral girdle itu ini ya. Kemudian brachium atau humerus, antebrachii atau apa radius ulna, kemudian manus tangan, ya. Kemudian untuk ekstremitas inferior itu mulai dari paha, thigh, kemudian leg, kaki, ya. Mulai dari femur dan cruris. Ini saya nggak tahu yang dimaksud ini apakah femur dan apa femur dan apa bokong itu loh ya. Apakah cuma femur? Nah, leg ini yang dimaksud leg ini cruris, kemudian pes atau pedis ya. Nah, untuk otot-otot yang berada pada pectoral girdle atau di sendi-sendi pektoral, nah ini merupakan otot-otot aksial ya, di mana di sini fungsinya adalah menggerakkan dari skapula tadi. Nah ini otot-otot apa sajakah yang terdapat pada pectoral girdle? Di sini ada musculus serratus anterior, pectoralis minor, trapezius, levator scapulae, rhomboideus mayor, dan rhomboideus minor. Nah, ini untuk origo dan insersionya, saya rasa dibaca sendiri, dilihat pada anatomi ya, buku anatomi atau ada aplikasi. Nah, ini gambaran dari musculus serratus anterior. Ya, ini origonya pada koste 89. Kemudian insersinya di sebelah anterior dari skapula. Skapula ini insersinya. Ini origo ya. Nah, ini fungsinya adalah stabilisasi dari skapula ya. Jadi ini menstabilkan dari skapula. Kemudian untuk pectoralis minor ini origonya berada di sternum dan ujung dari sternum dan koste 35 ya. Ini koste 3 sampai 5 ya.
Nah, ini insersionya di processus coracoideus. Ini gerak terus sih. Ya, ya beginilah kalau kita tuh agak gaptek ya. Ini origo, insersi ya, insersinya pada prosesus coracoideus dari scapula. Ini fungsinya adalah sama menstabilisasi dari scapula. Kalian lebih bagus lagi kalau hafal vaskularisasi dan inervasi. Ya, inervasinya ini dari nervus pectoralis sama ya. Kemudian pectoral girdle selanjutnya adalah musculus trapezius. Ini kok nggak ada ininya ya? Oh, di bawah nih. Ya, berhenti ya. Jadi ini musculus trapezius mana ada yang dia trapezius bentuknya ya. Ini tipis dan luas ya. Jadi dia berfungsi untuk rotasi memutar, elevasi meningkatkan, retraksi dan juga depresi dari skapula ya. Ini musculus trapezius, kemudian levator lah. Levator itu mengangkat ya. Jadi dia mengelevasi dari skapula. Jadi kalian kalau olahraga pagi ini semua yang berfungsi adalah otot-otot ini. Kan kalau olahraga pagi kan pertama kan toleh kanan, toleh kiri, toleh atas, toleh bawah. Itu kan antara ya. Kemudian baru ngangkat tangan, ngangkat bahu, itu kan. Nah, ini rhomboideus mayor. Ini origonya processus spinosus ya. Kemudian insersionya adalah scapula. Ini fungsinya juga meretraksi ya. Meretraksi itu menegangkan scapula. Kemudian memfiksasi scapula pada dinding toraks. Selanjutnya adalah rhomboideus minor. Ya, biasanya ini kalau kita menginsisi sendiri otot ini nanti kita kan lapis demi lapis ya, mulai dari kulit, kutis, subkutis, kemudian nah otot-otot tuh nanti kita eh, apa ya istilahnya, kita split satu demi satu ya. Nah ini di lebih dalamnya dari rhomboideus mayor ini akan tampak musculus rhomboideus minor, di mana origonya adalah pada processus spinosus cervical 7 dan vertebra 1. Jadi dua processus spinosus. Dan sama insersionya di lebih superior daripada yang rhomboideus mayor tadi. Nah, ini fungsinya apa? Ya sama, meretraksi, merotasi dari skapula dan memfiksasi pada dinding dada bagian posterior. Ini tadi adalah yang pectoral girdle ya. Jadi dia yang berfungsi untuk menggerakkan sendi pektoral. Untuk yang regio shoulder, shoulder itu shoulder to cry on nih. Jadi otot-otot yang menggerakkan humerus, dia berfungsi untuk mengekstensi
merotasi, mengabduksi. Abduksi itu mendekatkan apa menjauhkan? Siapa yang masih ingat? Kalau aduksi menjauhkan apa mendekatkan? Siapa yang masih ingat? Biar nggak saya sendiri yang berbicara di sini. Menjauhkan, dokter. Menjauhkan tuh yang mana? Yang abduksi, dok. BD. Abduksi menjauhkan ya. Yang aduksi mendekatkan. Jadi fungsi dari setiap otot ini ditandai dari origonya. Nih, musculus pectoralis mayor, kemudian latissimus dorsi, kemudian deltoideus, supraspinatus, infraspinatus, kemudian teres mayor, teres minor, subscapularis, dan coracobrachialis. Nah, ini ototnya yang mana? Ini. Belum praktikum ya, sudah? Belum, dokter. Oh ya, saya sekarang pakai apa itu? Plastinasi ya? Nah, ini pectoralis mayor. Bentuknya seperti kipas ya. Ini origo. Kemudian insersinya pada tuberculum maius pada humerus ya. Nggak kelihatan karena ketutupan yang lain. Nah, ini fungsinya untuk fleksi dari humerus. Kemudian ekstensi dari humerus serta abduksi serta rotasi ke medial. Jadi ini banyak fungsi ya. Makanya bentuknya ini seperti kipas ya. Kemudian latissimus dorsi. Ya, ini juga luas juga ya. Ini tadi udah ya. Ini origonya pada processus spinosus. Nah, ini processus spinosus di sacrum, ini origonya. Kemudian insersionya pada sulcus intertubercularis ya. Jadi dia mengarah ke atas malah ya. Jadi ini untuk mengadduksi, ekstensi dan rotasi sendi bahu. Ya. Ini fungsinya. Kemudian ini ya musculus deltoideus sesuai dengan namanya deltoid. Nah, origonya pada clavikula dan acromion. Insersinya tuberositas deltoidea. Nah, ini fungsinya adalah menjauhkan fleksi dan ekstensi dari bahu. Ya, ya kalau di orang beneran ya nggak ada warna merah, hijau, biru ya. Ini cuma menunjukkan bahwa dia itu ada 3 otot di situ ya. Kemudian ini kok ada. Ini sebenarnya cuma menunjukkan ya bahwa musculus deltoideus itu origo, insersi, dan fungsinya ya. Tapi ini bahasanya belum saya terjemahkan yang ini. Ya nanti saya rasa dibaca ya, soalnya sudah ada videonya juga. Kemudian pada antebrachii itu terdiri dari radius dan ulna. Atau bahasa Inggrisnya forearm ya. Di bawah dari siku. Ya, di bawah dari elbow. Ini didapatkan musculus bicep. Sorry.
antebrakii kan, benar kan? Bicep brachii, brachialis, brachioradialis, tricep brachii, anconeus. Sorry, kalau bicep itu kan harusnya di anu ya, di humerus ya. Kok di sini kok? Ini mungkin saya salah menggesernya ini ya, PPT-nya ini. Ya, dilihat gambarnya aja ya. Ini tadi mungkin pernah saya edit terus saya salah. Jadi ini musculus bicep ya. Musculus bicep itu mana-mana. B itu 2. Ya. Berarti bicep itu ada 2 otot. Nah, ini ada otot ada caput longum dan caput brevis. Mana ya? Ini yang caput longumnya ya. Terus brevis itu ini yang brevis itu kecil ya, kalau nggak salah itu artinya. Longum itu panjang, kemudian yang brevis itu kaputnya lebih medial dan lebih kecil. Jadi kalian kalau fitness itu kan membangun ini kan, musculus bicep, iya nggak? Kalau fitness itu, nge-gym itu, angkat beban itu. Ya, itu kenapa kok harus dibentuk biar gagah? Ya enggak juga ya. Ya jadi supaya ingat ya bahwa bicep itu ada 2 otot ya, bahwa yang satu caput longum dan yang satu caput brevis, dan ini yang membentuk lengan kita. Kemudian selain bicep ada coracobrachialis dan musculus brachialis. Nanti cari atlas yang lebih bagus ya. Kemudian di situ juga didapatkan musculus tricep brachii ya. Ini yang bicep tadi, sorry. Ini yang bicep, ini brachialis ya. Kemudian ini yang musculus tricep. Tri itu 3 ya. Jadi muskulusnya ada 3. Di sini ada caput longum lateral dan medial. Ini tricep bagian tendonnya. Kemudian ini tricep caput medial dan nah, tulisannya tuh kecil, kacamata saya tuh sebenarnya udah plusnya nggak kelihatan. Ya nanti dibesarkan ya, dibaca sendiri. Ya, ini origonya tuberculum supraglenoidalis. Kemudian insersionya tuberositas radii. Nah, untuk adduksi, anteversi, inner rotasi ya, yang caput brevisnya untuk adduksi, ya gitu ya. Yang caput brevisnya untuk supinasi ya. Kemudian yang tricep ini fungsinya untuk adduksi, kemudian caput lateral sama ya, caput medial juga sama. Ya oke. Dan jadi yang penting-penting tricep dan bicep itu harus tahu ya. Nah, ini. Kemudian pada tangan ya, ini yang penting kalian tahu adalah ini otot flexor apa otot ekstensor. Kemudian ada otot pronator untuk supine itu menengadah apa ini spinasi. Yang menengadah spinasi apa pronasi? Tangan menengadah. Itu pronasi apa spinasi? Spinasi dokter.
supinasi. Kalau pronasi menelungkup. Ya, kalau saya operasi itu posisi supine. Supine itu artinya terlentang ya atau menengadah. Kalau pronasi terlungkup ya. Gitu ya. Pronator dan semua flexor itu berasal dari epicondylus medialis. Ya, sedangkan supinator dan extensor itu berasal dari lateral. Jadi yang dari medial itu semua yang pronasi dan flexor. Epicondylus medialis. Epicondylus itu tahu nggak? Epicondylus. Nah, itu epicondylus ya. Jadi epicondylus medialis itu yang pronator dan flexor. Ini yang lateralis itu extensor. Nah, ini untuk nama-nama ototnya ya, ada pronator teres, ada flexor carpi radialis, flexor digitorum superficialis, flexor carpi ulnaris. Mudah-mudahan ada gambarnya. Ini nanti saya rasa kalau keterangan begini saya rasa dibaca sendiri ya. Ternyata tidak ada gambarnya. Oh, ada ini. Ya, memang anatomi itu sulit ya. Sulit gak sih? Ini mengucapkannya aja sudah sulit. Ya, ini kalian kalau bisa belajar anatomi dalam waktu semalam, seluruh ekstremitas ini hebat. Iya enggak? Ini yang mengulang tadi ya, saya rasa enggak usah dibaca. Ini kan masih bicep, tricep tadi. Padahal kita sudah mau mempelajari yang ada di. Nah, ini apa terminologi lagi ya? Tadi ini yang dimaksud ekstensor, kemudian apa opposition preposition. Saya rasa ini semester 1 ya. Kemudian nah ini muskulus pada tangan palmaris brevis itu origonya pada aponeurosis pada palmaris, insersinya pada kulit, fungsinya untuk apa improve script itu apa ya? Ada yang bisa menerjemahkan? Ya, saya kayaknya lama nggak ngajar ini anatomi itu. Saya kemana aja selama ini? Ya, dah kita pelajari ini ya. Ini vaskularisasinya ya. Vaskularisasi itu kalau di muskuloskeletal itu kalian itu kayaknya nice to know seingat saya. Nice to know itu boleh tahu, boleh tidak ya. Yang harus kalian tahu adalah ototnya.
Tapi kalau misalnya kalian paham vaskularisasinya itu lebih bagus, apalagi inervasinya. Kalau inervasi itu nanti di blok neurologi juga dipelajari lagi. Ya, ini adalah otot-otot dari tangan ya, atau hand ya. Nah, di sini ada namanya retinaculum. Nah, ini retinaculum ini dia ya mungkin Tuhan menciptakan retinaculum ini supaya otot-otot ini tidak berserakan begitu ya. Jadi, nah tapi hal ini akan menimbulkan suatu apa? Suatu kompartemen, ya. Kompartemen di mana kalau terjadi sesuatu pada tangan ini, pada hand ini nanti akan menyebabkan gangguan pada ekstremitas di sebelah superiornya. Jadi misalnya ini terjadi keradangan uh, pada salah satu otot. Nah ini kan odem ya, bengkak. Nah ini nanti retinaculumnya ini juga akan terjerat sehingga artinya apa? Ada upaya untuk tubuh untuk memberitahu bahwa ini loh ada gangguan supaya tidak terjadi kerusakan. Karena kalau dibiarkan ini terjadi suatu kompartemen sindrom sehingga arteri, vena, nervus akan tekan sehingga terasa nyeri, kemudian bisa terjadi nekrosis ya. Ini akan terjadi nekrosis apabila tekanan di dalam handnya ini tinggi. Kemudian di sini ada beberapa kompartemen ya, kompartemen 1, kompartemen 2, kompartemen 3 dan kompartemen 4. Di mana kompartemen 1 ini isinya adalah musculus abductor pollicis longus dan musculus extensor pollicis brevis. Nah, origo dan insersinya di mana? Tadi dicari di kolom-kolom di atas tadi. Sedangkan pada kompartemen 2 ini terdiri dari musculus extensor carpi radialis brevis dan musculus carpi radialis longus. Ya, ini. Nah, ini nanti berjalan ke digiti, berapa digiti? 2 ya. Kompartemen 1 dia berada di digiti 1. Kemudian kompartemen 3 ini adalah musculus extensor pollicis longus. Nah, dia akan ke arah digiti 1. Kemudian kompartemen 4 ini musculus extensor digitorum ya, kemudian extensor indicis. Kemudian dia akan ke digiti 3 ya. Jadi dalam satu jari ini tidak satu otot ya, ini ada beberapa gabungan dari ototnya gitu. Ya begitulah, ada kompartemen 6 extensor carpi ulnaris. Nah, ini di digiti 5. Seperti itu ya. Kenapa Tuhan kok menciptakan begitu? Ya, mesti ada tujuannya ya, supaya bisa apa? Otot kita bisa ekstensi, fleksi. Coba nanti salah satu otot mengalami kelumpuhan, karena tidak bisa begini. Mungkin saat ini kita tidak merasakan ya bagaimana ya amit-amit kita jangan sampai kehilangan salah satu jari pun ini, karena nanti akan merasakan ketika entah itu bengkak atau entah itu mengalami keradangan, itu akan terasa sekali ya. Ternyata Tuhan itu menciptakan satu jari ini itu sangat
fungsi. Coba kalian tidak bisa gini aja, nggak bisa menjimpit, itu sudah akan terasa ya. Kemudian ini adalah nah ini tadi kalau kita mendeteksi sendiri itu mulai kulit, kemudian subkutis. Nah ini kita akan ketemu musculus tenar muscle, musculus tenaris ya. Kemudian musculus tenar ada musculus hipotenar ya. Kemudian di bawah dari musculus hipotenar ini akan tampak arteri ulnaris ya. Ya. Kemudian di sebelah lateral ini ada arteri apa? Radialis ya. Nah, ini aponeurosis dari musculus aponeurosis dari palmaris. Kemudian ini dideteksi lagi. Nah, nanti akan tampak nervus dari nervus ulnaris ya. Nanti di blok neurologi nanti akan diterangkan lagi cabang-cabang dari nervus radialis, ulnaris, kemudian nervus medianus beserta dengan kelainannya ya. Kelainannya. Ini semester 2 masih belajar anatominya ya. Jadi nervus medianus itu nanti cabangnya ke jari mana saja. Kemudian nervus radialis ke jari mana saja. Itu di blok neuro ya. Kalau kalian masih ingat ya alhamdulillah ya. Nah ini nervus ulnaris ini contohnya ke mana? Jari kelima ini ya. Kemudian, nah ini vaskularisasinya ya, ini mendapatkan dari arteri ulnaris ini dia akan bercabang-cabang ke membentuk suatu lengkungan ya. Jadi dia akan memvaskularisasi mulai dari digiti 1 sampai 5 ya. Kemudian nanti kalau yang dari radialis bagaimana? Ya dia juga akan memvaskularisasi sehingga dia akan membentuk anyaman-anyaman di manus ya. Ini yang lebih dalam lagi arteri sama ininya sudah dipotong. Ketika arteri sudah dipotong, nah ini akan tampak cabang-cabang dari nervus medianus. Ya, ini tadi kan ada 3 cabang ya. Berarti nanti dia kalau mengalami kelainan, tangannya tidak bisa gimana? Dia akan apa? Jatuh seperti itu ya. Nah ini deteksi dari ototnya sendiri yang di tangan ya. Ini tadi kan musculus pronator ya, ini arteri radialis. Dan ya ini arteri radialis dan ulnaris ini membentuk apa ya, jembatan ya. Jadi dia kalau ini terpotong, ini masih ada aliran dari cabang arteri radialis ini pada karpal, cabang dari karpalnya itu ada. Jadi artinya apa? Tidak usah khawatir kalau ini terpotong.
Gimana? Ya, orang kalau bunuh diri itu gimana? Ya itu karena habis darahnya ya. Tapi sebenarnya kalau ini terpotong, yang terpotong sebelah sini itu masih bisa ada aliran darah dari ulna. Nah, kalau kita tidak tahu anatomi begini, kita pasti gupuh kalau ada terkena sesuatu, misalnya kaca aja di bagian radialisnya. Tapi sebenarnya dia ada beberapa cabang. Dan ini juga akan membentuk cabang-cabang yang lain ya. Ya intinya eh, ya kecuali putusnya di atas gini ya, putusnya di atas ya memang harus disambung melalui pembedahan ya. Tapi kalau misalnya masih di sebelah distal ini masih ada sumber uh, arteri yang lain. Terus ini arteri, kemudian nervus medianus. Nah, dia akan berjalan ya ke digiti 1, 2, 3 ya. Kemudian ini nervus ulnaris, ini akan ke jari dan digiti 4 ya. Kemudian nervus radialis kemana? Ya, memang di sini nggak kelihatan, tapi dia ke digiti 1 ya. Ini musculus flexor pollicis brevis. Jadi flexor berarti dia berfungsi untuk memfleksi. Kemudian ini ada musculus adductor pollicis adductor pollicis. Yang ini flexor pollicis ya. Kemudian ini musculus yang lebih luar adductor pollicis brevis. Kemudian yang ini musculus pollicis opponens yang digiti 1 ya. Ya, gitulah. Ini adalah interosseous muscle ya. Jadi antara jari-jari itu ada musculus interosseous. Nah, ini tadi sudah dibuatkan resume dari arteri radialis itu akan membentuk arcus palmaris profundus sehingga dia akan berjalan ke superior membentuk anastomosis di regio carpalis kemudian bergabung dengan arteri digitalis ya. Dan dari arteri radialis ini di sebelah lateral tadi ya. Kemudian dari arteri ulnaris dia akan ke arcus palmaris superficialis ke arteri digitalis. Ini yang ini tadi menerangkan ini maksudnya. Nah, ini adalah yang saya maksud dengan anyaman arteri tadi ya. Nah, ini berbahaya pada apa? Orang yang merokok. Kenapa? Kenapa orang merokok kok biasanya kerusakannya pada pembuluh darah? Mungkin pernah ada yang membaca? Apa menyebabkan aterosklerosis itu gitu? Aterosklerosis. Terus kalau dampaknya apa aterosklerosis? Arteriosklerosis ya. Misalnya terjadi arteriosklerosis pada pembuluh darah pada digiti 1 aja. Arteriosklerosis artinya apa? Tersumbat. Tersumbat. Nah, kalau tersumbat, Perfusi darahnya kurang dok. perfusi darahnya kurang sehingga mengalami Nekrosis. nekrosis ya. Terus
hubungannya dengan merokok ya, merokok tadi menyebabkan sumbatan tuh. Ya, banyak penyakit yang disebabkan oleh karena merokok. Salah satunya adalah burger disease ya. Ya ini rada melenceng dikit biar enggak belajar anatomi. Kalau otot ini kan kalian bisa menghafal sendiri kan ya. Ini musculus ini yang tampak di sini adalah musculus abductor pollicis brevis. Origonya di mana, insersionya di mana ya tinggal menghafal karena anatomi adalah hafalan, adalah ilmu hafalan. Tapi kalau nanti dihubung-hubungkan dengan apa klinik itu biasanya kita jadi lebih paham. Oh iya ya, kadang makanya nanti kalau sudah di blok patologi itu sebaiknya mengingat lagi anatominya ya. Jadi ini tadi yang nervus medianus tadi dia kan akan bercabang seperti ini ya, didigiti tiga sebelah lateral, kemudian medial juga ya. Nah, tergantung di mana nanti kelainannya, apakah di atas atau di perifernya, lebih perifer lagi. Nah, gitu ya. Begitu juga nervus ulnarisnya. Nanti dia gangguannya di mana, sehingga akan timbul rasa paal, rasa nyeri, rasa eh, lumpuh itu tergantung di mana rusaknya. Itu ya. Terus ini tadi kayak udah ya. Nah, ini kalau dilihat dari dorsal ya, dari pada saat apa, pronasi. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Ini musculus radialis, musculus apa? Arteri radialis, kemudian eh, apa ini? Ini masih permukaan sehingga ini masih ada musculus nervus cutaneus ya. Kemudian ini ada ya ini penampakan dari dorsal lah ya. Nah, ini gambaran venanya. Vena itu mengikuti arteri ya. Jadi sudah kita tidak usah eh, eh, nah ini nih. Nah, ini kelenjar limfonya ya. Vena mengikuti arteri, kemudian kelenjar limfe ini adalah suatu apa? Sirkulasi yang terbuka ya. Sirkulasi yang terbuka beda dengan vena ya. Jadi dia akan dialirkan seluruh limfe itu fungsinya apa sih? Kelenjar limfe, coba ada yang masih ingat nggak? Apa bedanya dengan vena? Kenapa? Kalau vena itu mengangkut apa? Kalau limfe mengangkut apa? Kenapa kok ada limfe? Kenapa ada vena? Oh, Kenapa ini sirkulasi itu ada sirkulasi vena, ada sirkulasi limfe? Ya, siapa yang bisa jawab? mungkin setahu saya itu kalau limfo itu dia membawa nutrien gitu dok, nutrien terus nanti disebarkan ke seluruh tubuh gitu dok. Kalau yang vena itu dia mungkin mengantarkan hasil dari metabolisme itu nanti gitu dok. Mungkin ada yang lain.
Jadi kalau limfo itu dari perifer ke jantung apa dari jantung ke perifer? Iya ya, ternyata kalau tanya jawab itu aku jadi nggak ngantuk. Iya, biasanya saya ngasih kuliah gitu terus ngantuk sendiri. Piye? Dia aliran darah itu kan kalau darah bersih itu dari jantung kan? Ya, dari jantung eh, dari jantung darah yang sudah menangkap oksigen ya itu kan akan dialirkan ya ke seluruh tubuh melalui apa? Aorta. Aorta. Terus dari aorta ke mana? Aorta semakin ke distal dia akan ke aorta, kemudian Kaki, arteri, arteri. arteri. Dari arteri ke Ke arteriol. arteriol. Habis dari arteriol dia akan ke terus dia di situ kan melakukan suatu pertukaran oksigen gitu ya ke jaringan gitu ya. Terus setelah pertukaran oksigen dia akan mengangkut apa tadi? Karbon Karbon dioksida dioksida. dan hasil metabolismenya itu diangkut oleh Vena. vena, ya. Dari venul, kemudian dari venul, vena, kemudian dari vena ke vena cava Vena cava inferior. Inferior superior. superior, Ya. ya, vena cava superior. Lah, yang limfo tadi dari mana? Ya, dan limfo itu memang dia saluran terbuka ya. Jadi dia mengangkut apa? Zat-zat yang molekulnya kecil apa molekulnya besar kira-kira? Mungkin molekulnya yang lebih besar ya sehingga tidak bisa diangkut oleh vena. Itu masuklah ke limfo ya. Nah, limfo tadi asalnya dari mana nanti dibaca lagi. Terus dia dari limfo ini akan masuk ke eh, nanti ada areanya sendiri. Dari misalnya ekstremitas superior ini dia akan masuk ke trunkus celiacus seperti itu ya. Terus nanti dia juga akan masuk ke mana? Ke vena cava superior juga ya. Jadi dia akan masuk ke jantung. Wes nanti dipelajari lagi ya. Nah, ini adalah lebih bagus lagi kalau kalian bisa menghafal. Ya, ini adalah perjalanan dari nervus. Jadi nervus asal dari nervus atau saraf-saraf kita. Semua saraf kita berasal dari mana? Ya, semua saraf kita kan berasal dari otak ya. Itu yang saraf pusat. Kemudian yang saraf perifer ini yang mau ke tangan, ke sama ke kaki itu adalah berasal dari kalau yang ekstremitas superior superior adalah dari anyaman dari cervical 5, 6, 7, 8 ini akan membentuk suatu eh, trunkus ya, trunkus superior, trunkus medial dan trunkus inferior. Dari tiga trunkus ini nanti dia akan membentuk cabang-cabang menjadi divisi. Jadi dari trunkus superior ini akan terdiri dari divisi anterior dan divisi posterior. Nah, dari trunkus dan divisi ini dia akan membentuk suatu cabang lagi ya yang disebut korda. Korda itu ya cabang lah, cabang lateral, cabang medial dan cabang posterior. Nah, akhirnya dari cabang-cabang ini akan membentuk nerve
fus ya. Jadi dari eh, apa ramus yang ada di cervical 56 ini akan membentuk trunkus, kemudian dari trunkus membentuk divisi, dari divisi membentuk korda, dari korda akan membentuk nervus. Makanya ini nervus yang ada di ekstremitas superior ini adalah merupakan nervus musculocutaneus, nervus medianus, nervus radialis, dan nervus ulnaris. Nah ini sini ini musculocutaneus, kemudian medianus, kemudian nervus ulnaris ya. Radialis mana? Radialis, nervus ulnaris. Ini akhirnya akan ke ini yang tadi sudah tadi ya. Nervus musculocutaneus, medianus, radialis dan axillaris. Radialis dan ulnaris ya. Ya, nanti ada cabang-cabang yang kecil lagi, tapi yang besarnya itu. Nah, tadi cabang-cabang tadi akan mempersarafi humerus, apa, antebrakii, dan akhirnya ke jari-jari kita ini ya, sehingga seperti ini gambarannya ya. Ini nanti di blok neurologi saya rasa ini nice to know dulu aja. Nah, ini adalah gangguan-gangguan dari nervus radialis tadi ya. Nah, nervus radialis tidak bisa menggerakkan jari ibu jari, jari satu, jari kedua, dan pertengahan jari keempat itu ya. Ini kalau kalian bisa menghafal sekarang ya lebih bagus. Nanti pada blok neurologi sudah tinggal mereview. Ya, ini adalah gangguan dari nervus cutaneus ya, dan nervus ulnaris ya. Nah, ini gangguannya. Ya, entah itu nanti geringgingan atau rasa nyeri atau baal ya, gitu ya. Nah, saya rasa ini sudah cukup kuliahnya. Ini adalah gangguan dari nervus radialis, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Nah, ini saya rasa tambahan aja bahwa di tangan kita ini ada beberapa terowongan-terowongan ya, termasuk carpal tunnel, kemudian thenar space, kemudian ada mid palmar space. Ya. Nah, di situ nanti misalnya kita ya, mengalami sesuatu, misalnya abses itu bisa terjadi di situ. Nih, carpal tunnel itu apa sih? Ya, ini beberapa nah, ini kalau dipotong apa gambarannya adalah seperti ini ya. Carpal tunnel itu apa? Terbentuk karena adanya retinaculum tadi yang seperti apa jaring-jaring tadi ya. Ini nice to know ya. Ini isinya adalah nervus medianus dan 9 tendon dari 3 otot flexor tadi, gambarnya sudah ada di atas. Ya ini kalau misalnya terjadi sesuatu akan menimbulkan sindrom namanya sindrom carpal tunnel ya. Ini nyeri sekali ya, diginikan nyeri ya. Terus bengkak, tidak bisa menggerakkan jari. Ya,
Eh, saya rasa yang lain-lain ini, nah ini cara ngetesnya, apakah ada gangguan pada carpal tunnel, itu cara ngetesnya seperti ini. Ada Palm test, Tinel sign, dan digital compression test. Ini di pemeriksaan fisik di CSL. Nah, ini ada anatomical snuff box. Ini adalah lokasi pada tangan kita yang dilalui oleh arteri radialis. Saya rasa untuk ekstremitas superior cukup. Ada pertanyaan?